warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya tidak menggunakan mic. Kenapa? Karena ruangan ini tidak terlalu besar dan teman-teman semuanya jelas ya mendengar suara saya? Oke. Ada yang tidak jelas? Di sini pesertanya adalah ada dari kecamatan dan 7 kelurahan. Benar ya? Dan kalau saya lihat di pesertanya, semua lurah ada daripada komitmen. Jadi hari ini saya diminta oleh Camat Tarakan Timur untuk menjadi narasumber dalam rangka untuk pengembangan dan penguatan budaya ASN dengan tema yaitu workshop transformasi budaya kerja ASN, yaitu kita fokus kepada teamwork dan kolaborasi. Ya. Jangan di-enter. Kita baca sama-sama terwujudnya. Yang nyaring dong. Ya. Ketika tidak satu frame, maka ya udah akan jalan masing-masing. Di sini selain visi, Tarakan juga punya tagline, yaitu Tarakan Hibot. Dalam bahasa Tidung artinya hebat. Ya. Apa kepanjangan dari Hibot? Handal, inovatif, berbudaya, unggul dan tangguh. Dan mencari tahu apa peran kita di kecamatan. Seperti itu ya. Nah, kalau dari Hibot sendiri, ini sudah digaungkan di beberapa sektor. Yang pertama sektor ekonomi. Sudah ada namanya kios Hibot. Itu untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga. Ya. Ada juga program bantuan modal UMKM serta ekonomi kerakyatan. Lalu sektor yang kedua, ada juga untuk acara dan hiburan. Siapa yang sering ke Stadion Dato Adil kalau ada pagelaran? Sama sekali tidak, lewat aja gitu ya. Kok rame ini ya, ada apa? Nah, sebenarnya itu bagian daripada untuk menginikan Hibot ya. Secara berkala menggelar hiburan rakyat seperti Expo Tarakan Hibot di Stadion Dato Adil yang menampilkan ada bazar UMKM-nya, ada wahana permainan hingga pertunjukan seni. Ini Pak Sekda menyusul sebentar. Brovi, Tarakan Utara? Damai, sehat, sejahtera. Nah, kita buat satu frame, satu misi. Jadi nggak hanya tagline, itu diarahkan nanti kita mau kemana ini, kecamatan ini. Lalu yang ketiga, ini dalam layanan publik. Kalau teman-teman di sini sering melihat logo ini, modir kejadian yang serupa tidak terjadi lagi di periode sekarang, kita pastikan kata damai ini harus masuk dulu. Jadi setiap kali ada event kegiatan, baik ASN-nya, baik Pak RT-nya, baik siapapun itu, kita pasti masukkan kata damai. Sehingga ketika terjadi konflik, Bapak ingat tagline kita yang pertama apa? Damai Bu Camat. Oke, kita mau damai dulu nggak bicaranya? Nah, seperti itu. Jadi, damai ini membuat suasana kita menjadi harmonis. Yang kedua, sehat. Kalau sudah damai, tapi nggak sehat, kira-kira Bapak Ibu bisa nggak hadir di sini? C. Apalagi? Kesehatan mental kayak narkoba, stunting, apalagi? Pokoknya banyak deh kesehatan-kesehatan ya. Posyandu bolak-balik itu kan kita ini kan. Nah, itu sehat. Kualitas hidup daripada ASN-nya sendiri sehat dan warganya sehat. Jadi harapannya Tarakan Utara damai, sehat, dan yang terakhir adalah sejahtera. Sudah dapat UMKM-nya bareng, ya, sektor-sektor kelompok tani, kelompok masyarakat, itu semuanya bareng, sehingga gampang untuk mewujudkan sejahtera untuk ekonomi dan pangan mandiri. Next, bukan untuk orang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Kalau kita lewat daripada PP 94, ini bahaya. Nah, core value berakhlak juga sudah ditetapkan oleh Kemenpan RB. Apa itu berakhlak? Berorientasi di next Bun.
Kembali. Konsisten, Hmm? harmonis, Hmm? loyal, Hmm? adaptif, Satu lagi? Bagi hasil. Coba next, Bu. Harus tahu transformasinya apa, kita harus tahu untuk PP-nya tuh apa disiplinnya. Next. 10,59, Juwata Laut 84,54, Juwata Perme 14,24. Saya mau tanya sekarang. Pak Lurah mana? Pak Dani, coba. Pak Dani tahu luasan untuk wilayahnya? Kita harus tahu kekuatan kita apa, tantangan kita apa, peluang kita apa, sehingga kita bisa menyusun strategi. Luas wilayah dengan jumlah penduduk itu adalah bagian yang harus dipahami oleh teman-teman. Ya, terutama leader. Pak Camat pasti sudah tahu. Pak Lurah, Bu Lurah ini juga harus mengetahui. Wilayahnya tiap hari itu aja yang dimuterin. Ya kan? Jadi kalau nggak tahu wilayahnya, luasannya, jangan sampai kita mengatakan saya tidak tahu. Sebut saja angkanya, Ibu, ya. Karena seorang leader itu salah satunya ditentukan, saya berangkat dari pemahaman waktu saya ditanya oleh Pak Sekda. Pak Permai itu, kalau teman-teman datang ke sana, perumahan-perumahan yang paling tertata, paling bagus, paling elit, adanya di mana di Tarakan? Di Juwata Permai. Ada puluhan jenis perumahan ada di sana. Saya juga baru tahu ketika saya datang ke sana mengunjungi waktu kemarin ada penilaian Adipura. Perumahan demi perumahan saya jalani, ternyata luar biasa. Saya tidak menemukan di daerah lain, ternyata semuanya numpuk di Juwata Permai. Kenapa? Aksesnya luas, wilayahnya Permai. Sehingga mereka banyak sekali komoditi yang datang ke sana, investor. Ya, jadi kita bayangkan 72 banding dengan 40.000. Artinya berapa ASN harus melayani berapa penduduk. Seperti itu ya. Nah, di sini kita harus tahu ketika banyaknya penduduk sementara ASN kita sedikit, otomatis apa yang harus kita lakukan? Memperkuat tim. Ya. Contoh, Ibu Lurah. Ibu Lurah punya tim 5 orang, tapi yang dilayani ada 100. Kira-kira Bu Lurah apa yang mau diinikan dengan tim yang sedikit? Memaksimalkan kan? Artinya pelayanan kita tidak akan bisa maksimal kalau kita tidak satu bahasa, satu frame. Oleh karena itu teamwork ini harus dibentuk. 72 ASN ini nggak akan cukup. Apalagi kita kerjanya sekarang hari Jumat, sudah sampai setengah hari saja. Masyarakat itu banyak yang datang, terutama Jumat siang saat kemarin itu. Kenapa? Karena hari Sabtu, hari Minggunya kita libur. Hari Senin menumpuk. Nah, maka dari itu kita maksimalkan tim kita yang sedikit ini untuk bisa melayani penduduk yang banyak. Jadi akan jalan masing-masing. Orang datang pagi absen. Selesai absen apa? Yang penting nggak ada tugas, ya sudahlah, aku buka TikTok, aku buka FB, ya. Sementara kita banyak sekali sebenarnya pekerjaan ini. Cuman karena kolaborasinya belum jalan, teamworknya belum jalan, tim ini berjalan masing-masing. Seksi pemerintahan jalan sendiri, Trantip jalan sendiri, ya. Akhirnya si pemberdayaan juga jalan sibuk sendiri. Ini pemberdayaan paling banyak ini. Mulai dari Musrenbang, MTQ, Posyandu, Gapoktan, apalagi pun banyak sekali itu di pemberdayaan nih. Jadi memang ketika satu bidang, satu seksi itu lebih banyak pekerjaannya, bukan berarti seksi yang lain itu ongkang-ongkang kaki, masa bodoh. Kasihan Pak Lurahnya, kasihan Pak Camatnya. Berpikir keras. Maka dari itu di sini saya mencoba untuk menularkan, ayo bersama-sama. Saya tidak mengatakan Tarakan Utara hebat, tidak. Saya tidak mengatakan Tarakan Utara paling kompak, tidak. Tapi kami berusaha, kami mencoba untuk bersama-sama. Seperti itu ya. Nah, memiliki program strategis nasional.
Tidak ada di kecamatan lainnya. Apa itu? Yang pertama adalah cetak sawah. Adanya di mana? Di Juwata? Di Juwata Laut. Ada nggak di kelurahan lain? Nggak ada. Program nasional betul-betul dipantau. Hampir setiap minggu kita yang namanya Vikon. Habis masa dengan kodim bolak-balik dipanggilin. Belum lagi kasus daripada lahan yang ada. Kenapa ya semuanya di utara? Karena di sana luas lahannya. Sebenarnya juga Tarakan Timur luas ya Pak Camat ya. Tapi saya nggak tahu, mungkin supaya ada pengimbangan, Tarakan Timur sudah dimulai dengan masjidnya, museum apa segala itu, sekarang di utara lagi. Nah bahkan di sini, next dulu. Bahkan kalau tadi berbicara program nasional yang hanya ada di Tarakan Utara, sekarang kita berbicara program epicentrum baru, pusat pemerintahan, adanya di Tarakan apa? Utara. Konfliknya belum selesai Bapak Ibu, hari-hari saya menangani konflik demi konflik di lahan yang untuk pusat pemerintahan. Jadi semua tim baik ASN dan masyarakat harus tahu tagline Tarakan Utara damai yang pertama. Sehingga ketika ada konflik, ayo kita munculkan kata damai. Jadi satu persatu kita urai benangnya yang ada di utara. Di sini dalam 2 tahun ke depan Tarakan Utara bertransformasi menjadi pusat pemerintahan dengan luas lahannya adalah 136 hektar. Kemarin sudah ada pengukuran. Hari ini sudah pemasangan tiang listrik, walaupun masih ada konflik masyarakat, kita cari cara untuk nyebrang lintasan, karena sekolah rakyat itu paling tidak beroperasional dan sudah jadi rampung di bulan Juli ini. Agustus ini insya Allah sudah beroperasional. Next, di sini kita berbicara, ketika berbicara epicentrum pusat pemerintahan, di sini mulai dari dinas-dinas terkait ya, ada dinas Perkim, dinas PU, kelurahan, terus juga ada beberapa yang lainnya lagi, PLN dan lain sebagainya. Di sini ada pembangunan kantor wali kota. Awalnya Puspem itu hanya ada 5 perangkat daerah saja. Bapak Ibu tahu apa saja itu? Bapeda, BPKPAD, Inspektorat, BKPSDM, satu lagi apa ya Pak Camat? Sekretariat sudah gambur satu kantor wali kota. Ini 5. BPBD itu masih mau pengusulan. Jadi kalau yang 5 itu dia sudah penganggaran dari pemerintah kota. Sementara untuk yang BPBD kemarin baru penentuan titik lokasinya. Kemarin baru saya survei, dan untuk selanjutnya anggarannya masih dibahas dan diajukan ke, tekanannya luar biasa sehingga kita butuh penguatan tim di dalamnya. Next. Nah, jadi Bapak Ibu, ketika kita berbicara yang namanya teamwork, tim artinya tim, kelompok, work artinya kerja, gitu ya. Tapi ini bukan sekedar kerja bersama. Bukan sekedar kerja bersama. Apa tujuan kita di Tarakan Timur? Apa tujuan kita di Tarakan Timur? Kolaboratif, sinergi, harmoni. Nah, Rupka tuh. Jadi itu yang harus diperkuat. Ya. Itu mungkin bentuk untuk internal. Tapi ada lagi untuk selanjutnya nih, Tarakan Timur ini mau dibawa kemana sih? Tarakan Timur ini mau jadi kecamatan yang bagaimana sih? Mau yang asri kah? Contoh, Tarakan apa? Biasanya dulu disebut Tarakan Bais, ya. Berarti dia bersih, aman, sehat, indah. Bersih, aman, indah, sehat. Tujuannya kemana? Oh, Tarakan itu harus bersih, nggak boleh kotor, apa segala. Harus aman, penjagaan apa segala, semuanya diinikan. Kenapa? Ketika kita punya satu tujuan yang sama-sama kita sepakati, sama-sama kita ciptakan, sama-sama kita gaungkan, kita akan enak Bapak Ibu. Bayangin, contohnya, ibu dengan ibu
naik nih satu sepeda, berdua sepeda motor. Ibu mau ke Marconi, ibu mau ke Juwata. Kira-kira bisa sampai nggak? Diajak. Nggak diajak, nggak diajak, karena beda tujuan. Tapi kalau sama-sama tujuannya, Bunda contohnya mau ke Marconi juga, mau diajak nggak? Gonceng, malah justru lebih seru, kita bisa cerita, gimana ya kita ke Marconi biar lebih cepat ya, di situ macet loh, kita lewat sana aja. Akhirnya mulai kolaborasinya berjalan. Otomatis ketika tujuan itu ada, maka itu akan mudah membentuk kolaborasi dengan tim. Tujuan dulu ditetapkan. Ingat, kelurahan mengikuti kecamatan. Tidak boleh ketika kecamatan membentuk A, kelurahannya mau B, C, D, E, F, udah bubar. Nggak bisa jalan Bapak Ibu. Pasti nggak bisa jalan. Kenapa? Karena jalannya masing-masing. Sehingga kita harus, tujuannya harus bersama. Ya. Tapi kalau nggak pernah diomongin, hanya dipendam sendiri, itu tidak akan bisa. Itulah butuhnya kita membahas bersama, kita sepakati bersama, tujuan kita apa, kita perkuat tim kita. Ya. Yang kedua, Bapak Ibu di sini. Contohnya Pak Bambang. Pak Bambang ini punya tim A. Saya minta bekerja sama dengan timnya beliau nih. Tapi Pak Bambang nih tahu kalau beliau itu tidak sama nih cara pikirnya. Kira-kira masih mau kolaborasi atau tidak? Pikir dua kali. Gimana? Komunikasi kembali, bangun komunikasi. Good, ya. Nah, itu sebetulnya sudah mencakup kesimpulan saya terakhir. Kan kerja. Tadi kita sudah punya tujuan nih. Tujuannya sudah sama nih. Kita sama-sama mau menuju A. Ya, apapun yang terjadi dengan barisan kita di sini, tidak semuanya orang itu IQ-nya A. Ada yang B, ada yang C, seperti itu ya. Itu pentingnya kita mengajak yang lain, meskipun berbeda cara pandang, level kecerdasan, dan lain-lain. Yang kuat menutup yang lemah. Yang lemah jangan sok kuat. Jangan ngeyel, ya. Boleh berpendapat, tapi kita harus sama-sama. Kita kan tim. Kalau tim aja sudah berantakan, saya yakin udah nggak bisa lanjut jalan gitu ya. Sampai ada grup di kecamatan, ada grup di kelurahan, tapi kalau ada apa-apa, nggak diinfoin, ya. Apapun itu, sekecil apapun itu, bahkan disposisi, letakkan di grup. Sehingga teman-teman yang lainnya tahu. Contoh hari ini, sejak saya di Tarakan Utara, saya sudah terapkan yang namanya RK. Setiap ada yang dapat undangan, yang dapat informasi, share semuanya di grup. Meskipun bukan di timnya, dia tahu, oh tim sebelah ada kegiatan. Jadi ketika ada masyarakat yang datang, contoh ya, tim pemerintahan tuh kadang-kadang kan turun ke lapangan. Ketika turun ke lapangan, sedikit orang yang ada di kantor, paling yang di front office doang, gitu ya. Nah, ketika ada RK, pagi sudah Kasubag Umpeknya atau Seklurnya itu sudah men-share jadwal RK-nya. Nah, yang lainnya teman-teman akan tahu, oh teman-teman pemerintahan turun ke lapangan. Sehingga kita harus bantu backup nih kalau ada masyarakat. Nah, akhirnya itu saling membantu. Kan kita lebih gampang buka yang tulisan langsung ya kalau di WA ya, daripada buka PDF. Ya enggak? Teman-teman lebih suka baca mana? Baca PDF atau baca tulisan yang ada di pesan? Tulisan langsung ya kan? Nggak pakai data, nggak pakai memori ya kan? Kalau itu kan harus ngunduh lagi. Nah, kita tampilkan. Itulah bentuk komunikasi transparan. Ketika satu sibuk, satu riweh dengan kerjaannya, yang lainnya membantu. Kenapa? Karena kita meskipun beda-beda seksi, kita sama-sama punya tujuan bersama. Kalau nggak punya tujuan bersama, siapapun yang sibuk, masinglah sibuklah kamu. Kalian ngapain? Ngerokok, begibah, ngopi.
Oh ya, saya mau tanya dong. Kita kan ada masalah untuk kemarin itu ya. Kalau untuk di kantornya masing-masing tidak ada yang merokok kan di ruangan kerja? Ya, tidak ada ya. Masing-masing pimpinan harus melakukan kontrol ya. Sama-sama, tapi tidak ada sinergi di dalamnya. Kira-kira bisa jalan atau tidak? Bisa jalan nggak Pak Fabio? Nggak bisa. Nggak bisa. Kenapa tuh? Tidak, Iya. Tidak ada chemistry? Iya. Ya. Berarti penting nggak itu chemistry? Hari ini, kalau kita tidak punya satu chemistry yang sama, bisa nggak kita menikmati event ini sama-sama? Tidak ada yang tidur, walaupun ada yang menguap, ya kan? Karena kita ada chemistry. Penting nggak? Nah, jadi di sini kita mencoba untuk Tarakan Utara, kita melakukan kolaborasi sinergi. Ini kalau nggak salah saya baru 5 hari jadi camat, saya langsung kumpulkan semuanya. Forkopimca, mulai dari Danramil, Kapolsek, Babinterau, satu lagi, dan Pos AL. Nah, komandan-komandannya semua saya undang. Akhirnya kita bersama di sini dengan seluruh ketua RT untuk membahas langkah besar Tarakan Utara. Saya baru 5 hari sudah harus mengambil langkah cepat. Kenapa? Karena seorang pemimpin tidak boleh berlama-lama mengatakan saya orang baru. Bukan hanya leader, tapi semua teman-teman yang ada di sini. Bagaimana mau ditunjuk di front office depan? Saya orang baru Pak, berkasnya taruh dulu ya, besok datang lagi. Bisa nggak kira-kira kayak gitu? Nggak bisa. Jadi kita ASN ini nggak boleh ada kata saya orang baru. Tidak. Sejak dilantik sore contohnya, malam cari perwalinya, lihat tusinya apa. Boleh seremonial, buat acara, perayaan gitu ya. Tapi malam sebelum tidur buka. Paling 5 lembar baca tusi kita. Harmonis. Yang kedua, kolaboratif ya. Jadi berakhlak itu kalau dihubungkan dengan tema kita hari ini, materinya Bu Camat tentang teamwork dan juga kolaborasi, itu mengakomodir berakhlaknya ada 2 core value. Yang pertama berharmonis, yang kedua kolaboratif. Yang harmonis boleh dibaca Pak Bambang apa? saling peduli dan menghargai perbedaan lingkungan kerja yang dapat meningkatkan produktivitas timur. Ya, bagaimana kita mau bisa membentuk teamwork kalau kita nggak bisa saling menghargai? Ya, ini pentingnya kita harus bisa saling menghargai. Kalau kita nggak bisa menghargai Bapak Ibu, maka harmonis ini tidak akan bisa. Yang satunya mungkin begini, satunya mungkin begini, tidak harmonis maka tidak bisa. Yang kedua Mbak Anita boleh dibaca apa? Kolaboratif. Apa itu? Kolaborasi yang baik membuat pekerjaan menjadi lebih efektif, cepat, dan menghasilkan produksi yang optimal karena dilakukan bersama-sama. Kira-kira kalau satu pekerjaan kita berkolaborasi lebih mudah nggak? Ya. Ditambah dengan harmonis lebih mudah nggak? Tapi apakah itu kita lakukan? Atau masih jalan masing-masing? Enggak juga masing-masing, tapi kadang-kadang masing-masing. Jadi kalau mungkin Pak Dr. Joko kemarin untuk materinya mungkin terkait dengan core value yang lain, masyarakat kira-kira mau ditangani nanti aja atau langsung? Kenal. Dengan tepat. Tepat itu pengambilan keputusan selalu berbasis data. Jangan karena ada keluhan kaleng kosong ya, kita langsung cek basis datanya. Kita punya teman-teman di mana? Kecamatan punya teman-teman di kelurahan. Kelurahan punya siapa lagi di bawahnya? Pak RT. Bisa calling, tanyain datanya dulu.
Ya, karena biasanya kalau sudah Bu Camat turun, itu rasanya mereka sudah bergeningnya agak gimana. Jadi turun pelan-pelan. Kita komunikasi ke kelurahan, lurah ke RT. RT turunlah dulu pendekatan. Setelah itu nanti panggil bersama kelurahannya, nanti baru kecamatannya. Tapi ada beberapa hal yang kita harus tindak cepat juga. Intinya teman-teman, cepat tapi harus tepat. Tepat harus berdasarkan data, ya. Tokoh masyarakat, ya, instansi vertikal untuk mensukseskan program nasional dan visi pembangunan pusat pemerintahan. Kuncinya satu, Bapak Ibu. Komunikasi informal yang efektif di luar apa? Meja formal. Kenapa? Kadang-kadang meja formal itu tidak semuanya bisa disampaikan. Ya. Jadi Bapak Ibu selaku pelayan publik, kalau kita berhadapan sama orang, tatap matanya. Biasanya, jangan hipnotis ya Pak ya. Dia langsung ketawa aja bapaknya. Tatap matanya. Biasanya yang disampaikan itu hanya A dengan B. C, D, E, F-nya masih disembunyikan. Nah, di situ kita belajar menganalisa. Kalau ada komunikasi yang sifatnya bisa disampaikan di meja formal, mereka akan sampaikan. Setelah itu apa? Nah, ini Pak Sekcam paling jago ini. Ketika berbicara contohnya masalah lahan saja, tidak semuanya di meja formal disampaikan. Setelah selesai, baru kita lakukan pendekatan. Pendekatan yang humanis, komunikasi yang informal di luar meja formal. Jadi yang dibangun komunikasi yang efektif, baik formal maupun informal. Tapi sebagian besar, kenapa Tarakan Utara sampai sekarang bisa up, itu karena komunikasi informal. Jadi kalau di kantor itu ketemu jangan lewat-lewat aja. Hai, apa hari ini kita buat ya? Lah, makan apa kita? Turun kemana kita hari ini ya? Oh, di sana posyandunya ada itu loh. Coba kita cari yuk, siapa tahu di sana ada masalah. Jadi biasanya kita itu menghindar daripada yang namanya masalah. Tapi Bapak Ibu di sini digaji untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau ada masalah jangan malah kabur. Ya. Kayak gak ada. Gatel mulut ini pengen bicara. Gatel, apalagi perempuan. Gak bisa. Dia harus mengeluarkan 20.000 kosakata. Jadi 90%-nya dari kita kerja itu adalah komunikasi. Kalau tadi kita nggak ada saling menghargai, nggak ada saling percaya, kira-kira komunikasi kita bakalan baik atau tidak? Yang ada nanti takut tersindir dan lain sebagainya, baperan ya. Jadi apapun itu komunikasikan. Saya akan bantu semaksimal mungkin menyelesaikan masalah jika ada komunikasi. Tapi ketika tidak ada komunikasi, apa ya? Terkadang masalah itu menjadi bom waktu Bapak Ibu. Berpikirnya begini, saya nggak mau ngerepotin camat biar deh saya pendam dulu, besok saya selesaikan. Besoknya, kayaknya besoknya lagi deh. Besoknya lagi deh. Tiba-tiba, Bu Camat ini ada masalah, kenapa belum diselesaikan? Sudah 1 minggu. Kira-kira gimana teman-teman? Kacau. Itu pentingnya komunikasi. Yang ada di FO, komunikasi dengan Kasipemnya. Kasipemnya, jangan putus. Kalau ada sesuatu, kasih tahu juga Pak Lurahnya, Bu Lurahnya. Bermasalah atau tidak, komunikasi itu penting. Kita tiap hari bekerja, jangan sampai 1 hari tidak ada komunikasi. Ya, kalau tidak ada komunikasi berarti tidak kerja. Seperti itu. Itu ya. Ya, Tarakan Utara adalah masa depan kita dan kolaborasi adalah cara kita untuk mencapainya. Di sini saya bersama dengan Kelurahan Juata Krikil, Juata Laut, Juata Permai. Ini kita bersama-sama. Ini momen ini adalah hari pertama masuk kerja setelah Lebaran. Saya lakukan sidak secara otomatis.
saya tegur langsung siapa yang tidak hadir, saya panggil langsung, Pak Sekcam langsung mendata ada beberapa yang memang cuti. Ya. Nah, di masyarakat punya jam kerja, punya jam layanan. Mereka akan datang sesuai dengan jamnya. Jangan sampai ketika dicari masyarakat, Bapak Ibu tidak ada di tempat. Saya mau tanya sekali lagi dengan semua nih, teman-teman kelurahan dan kecamatan ya, kelurahan terutama, apakah di depan pintu itu ada jam layanan dipasang? Ada ya? Oke. Pasang bukan hanya untuk dilihat oleh masyarakat, tapi juga dipasang di sebelahnya sidik jari supaya mengingatkan ini loh jam pelayanan kita. Bukan hanya FO yang ditugaskan harus standby terus. Enggak, back office juga harus. Apalagi kalau Pak Lurah, Bu Lurah. Nah, kalau leadernya saja istilahnya udah ibaratnya kayak ompong, ya nggak ada taringnya, yang bawahnya udahlah, biar dia juga nggak ada kok. Olah biar paling dia juga di dalam, dia nggak tahu juga. Udah mulai itu Bu gosip. Nah, jadi itu kalau bisa dibuang yang kayak gitu-gitu. Pak Lurah nggak ada. Jadi gimana nih? Coba hubungin dulu. Karena nih jangan sampai pelayanan nih kalau ada masyarakat nanti kosong. Nah, hubungi, ingatin kalau Pak Lurahnya masih hilang-hilang atau Bu Lurahnya hilang-hilang, hubungin. Bu Lurah, kata Bu Camat Tarakan Utara kemarin kita harus standby. Nah, ingat ya, bisa. Itu semangat kami Tarakan Utara untuk Tarakan Timur. Semoga Tarakan Timur kedepannya bisa menjadi tim yang keren, tim yang tangguh, tim yang kolaboratif, dan bisa menuju Tarakan Timur yang diinginkan seperti harapan teman-teman di Tarakan Timur bersama. Demikian dari saya, dari Camat Tarakan Utara. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita bisa bersinergi bersama. Ini Pak Camat, sebetulnya hari ini mereka mau datang semua. Kenapa kami tidak dipanggil juga Bu Camat? Karena Bu Camat di sini sebagai narasumber, bukan studi kerja. Kalau tadi studi banding, studi kerja, kita kesini sampai rame-rame. Ini mau datang semua kemarin, Pak Camat. Gimana? Siapa yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Siap. Ya. Level camat sampai level lurah membangun komunikasi baik dengan intensif. TNI Polri ini sudah dibangun sejak lama sampai sekarang ini, kejaksaan dan lain-lain. Tetapi ada yang sedikit luput, Bu. Apa itu, Pak? Bagaimana kita yang luput itu adalah ketika kelurahan membutuhkan data monografi di Capil, ini ada sumbatan. Ini kan berarti kan tidak sinergi nih kalau begini. Karena terbentur dengan oleh Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Nah, sementara kita yang di kelurahan ini butuh data ini, data by name by address untuk pemenuhan data profil lagi. Nah, ini kan sumbatan ini yang harus kita urai nih, Bu. Bagaimana supaya undang-undang yang sudah ditetapkan dalam pasal tertentu, padahal kita ini juga di pemerintahan juga butuh itu. Mungkin ketua RT atau lembaga-lembaga lain yang memang tidak ada urusannya dengan itu mungkin tidak diperbolehkan ya. Tapi kita yang di kelurahan ini kan jadi hambatan juga nih, Bu. Ketika setiap tahun data monografi itu diperlukan oleh kelurahan, tapi terhambat oleh undang-undang. Nah, ini bagaimana menyelaraskan yang namanya harmoni, sinergitas, kolaborasi antar instansi pemerintah kota. Bukan kalau kita yang namanya instansi samping seperti kejaksaan, kita udah membangun komunikasi, tapi luput kita dengan Capil. Itu, Bu, ya. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Kita berikan aplaus dulu. Adek, memang kita ini datanya tidak akan bisa sinkron. BPS berapa, Capil berapa, RT berapa, udah beda-beda semuanya nih. Nah, cobalah kita duduk bersama. Nah, kemarin
untuk kelembagaan kita diminta data daripada jumlah penduduk. Mau ditanya RT, pasti beda nih. Mau ditanya capil, juga pasti nggak sama. Dan mereka bisa narik data itu setahun 2 kali. Kita butuh real time. Sinerginya bagaimana, Bu Camat? Ini butuh sinergi yang tingkat kota, Pak. Tidak bisa di tingkat kecamatan, kelurahan. Namun hal ini sudah saya tampung, tidak hanya dari Tarakan Timur, justru dari Tarakan Utara, itu sudah dari awal. Cuman memang terkait dengan benturan itu yang kami tidak punya kewenangan masuk ke kementeriannya. Karena kan itu harusnya dari capilnya nih, yang ini kan. Gitu. Tapi paling tidak nanti suara dari 2 kecamatan ini sudah ada suara. Mudah-mudahan ini sudah bisa menjadi tolak ukur dan pastinya kecamatan lainnya juga memiliki hal yang sama ya, hambatan yang sama. Terima kasih Pak, nanti akan kami komunikasikan lebih lanjut. Oke. Berkaitan dengan masalah pengelolaan CSR, Bu. CSR. Ya, kan di Kecamatan Utara ini banyak tuh perusahaan, paling Ibu sampaikan bahwa banyak perumahan-perumahan yang ada, terutama di Kelurahan Juwata Permai. Bagaimana mengelola CSR sehingga bisa mendapatkan tujuan yang Ibu sampaikan itu sejahtera, ya, untuk menggerakkan salah satunya UMKM. Nah, bagaimana kiat-kiatnya terhadap pengelolaan itu? Oke, terima kasih Pak. Nah, itu salah satu yang pertama, ya, akun media. Jadi teman-teman, para lurah, jangan takut untuk memberikan, mengekspos kegiatannya. Sepak terjangnya itu biar dilihat sama pengusaha, sama orang-orang kaya di daerah kita. Mereka pasti mau bantu Bapak Ibu, cuman mereka nggak tahu caranya. Yang kedua, ya, yang kedua, bangun komunikasi informal yang efektif di luar meja formal. Tidak selamanya CSR itu kita undang, apalagi sekarang kita nggak ada konsumsi, mengundang malu, ya nggak Pak? Pak, datang Pak ke ruangan kami Pak, ke kantor kelurahan Pak, ke kecamatan Pak, tapi nggak ada anggaran. Biasanya tuh Pak, kalau saya ya Pak ya, aku berdoa. Ketika tiba saatnya, saya akan bertemu dengan orang baik, dengan suasana baik, dengan tujuan baik, dan untuk masyarakat lebih luas. Doa saya cuma satu Bapak Ibu. Tapi saya tidak tahu sampai dengan detik ini, apapun yang saya butuhkan, semuanya ada. Berarti berangkat dari mana? Mindset, yang pertama. Yang kedua, ketika itu benar-benar terjadi, dekati, jangan langsung minta Pak. Jangan langsung minta. Ngobrol dulu. Bapak tahu, Ibu tahu PRI? Tahu ya? Siapa yang nggak kenal PRI? Wih, Bu Camat. Ini kira-kira kegiatannya kemarin itu lancar ya Bu Camat? Iya. Sudah, jangan langsung Bapak Ibu, ngobrol aja dulu, muter aja dulu. Muter, ngobrol yang lain. Nanti kalau sudah sekitarnya dia sudah santai, udah rileks ya. Nah, kayak orang lah dimasas kan? Dikasih tenang-tenang dulu, begitu selesai, krek, dibunyiin. Nah, seperti itu. Jadi, komunikasinya harus tertata. Tenang, rileks, jangan langsung, tapi arahkan. Bagaimana cara mengarahkan? Pak Bobi, Camat Tarakan Timur nih sudah biasa main psikolog seperti itu. Nanti next event kayaknya Pak Bobi kita bisa mainkan itu. Jadi kita main peran. Bagaimana ketika satu tujuan bisa dicapai, yang satu ini harus bagaimana, itu ada tekniknya. Nah itu kita mainkan psikologi nanti. Gini demikian ya Bapak Ibu, karena narasumber yang ketiga sudah ada. Mungkin Pak Bobi kita cukupkan dulu ya Pak Camat ya, sampai dengan di sini. Untuk beberapa teman-teman yang lain, kalau belum punya nomor saya bisa di save, contoh itu jadi amal ya. Bapak Ibu nggak usah jauh-jauh, mungkin kalau nggak mau lihat saya, lihat Pak Camatnya TikToknya, like, subscribe, apakah itu ya. Saya juga punya akun YouTube. Apa akun YouTube-nya Pak Idrus? Siska Maya Krenata Vlog. Di situ saya sudah tampilkan cetak sawah, bahkan perjalanan kemarin saya liburan juga sudah ada di sana gitu. Silakan teman-teman, nanti misalkan ini saya hanya berbagi informasi, kiranya teman-teman
mau mengunjungi dipersilakan untuk TikTok saya Siska Maya Renata. Nomor handphone saya di 0. Tarakan Timur, semangat, bisa, bisa, bisa. Tarakan Utara, damai, sehat, sejahtera. Yeay.